Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi ke channelnya aku ya. Aktivitas di siang hari aku mau pindahin tempat minyak. Ini sih aku belum refill minyak lagi ya, masih pakai stokan yang 2 liter pas refill awal bulan lalu. Ini aku pindahin ke tempat minyak seperti ini. Karena di tempat minyak yang sebelumnya itu ketinggian gitu teman-teman, kalau kesenggol itu biasanya suka tumpah gitu ya. Sering kesenggol gitulah, jadi aku pakai yang kemasan berapa ini, 630 ml. Ya udah sih ya, gini aja sekalian aku mau susun ke tempatnya. Udah deh gitu aja. Dilanjut aktivitas abis mandi tadi ya, abis suhuran gitu, aku mau nyetrika, Masya Allah. Ini tuh setrikaan bukan 2 kali giling, tapi 2 kali nyuci gitu loh teman-teman. Apa sih, 6 harian gitu ya. Sekalian di sini aku tuh mau sharing cerita tentang perumahan subsidi ya, perumahan subsidi yang sering teman-teman tanyakan, kok kelihatannya luas atau seperti apa gitu ya. Aku ceritain dari awal. Oke, jadi tuh aku ambil perumahan subsidi kalau nggak salah pada bulan Oktober tahun 2018 gitu teman-teman. Harga perumahannya saat itu sekitar kalau nggak salah 130 juta. Masih terbilang lumayan terjangkau untuk di daerah aku ya, karena di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di daerah aku itu kan masih pinggiran kota kecil, tepatnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Dan untuk luasnya sendiri itu atau tipenya tipe 36, luas tanah 72. Dan untuk DP waktu itu kalau nggak salah itu sekitar berapa ya? 7 juta apa ya? 7 juta apa 13 juta ya? Kok aku lupa sih. Pokoknya sama tetek bengek ya, sama biaya notaris, terus apalah ya, akad kredit gitu. Kalau nggak salah tuh habis sekitar 18 atau 19 juta gitu ya teman-teman. Pokoknya itu udah termasuk include DP dan tetek bengek. Pokoknya sampai kita terima kunci ya. Aku tuh lupa detail-detailnya. Dan kita tuh juga dapat cashback sebesar 4 juta rupiah dari pemerintah gitu, karena perumahan subsidi gitu ya. Tidak hanya DP yang didapat, maksudnya dapat murah dan dapat cashbacknya, tapi untuk cicilan juga terbilangnya masih terjangkau. Saat itu maksudnya aku dan suami aku itu ambil tenor yang 20 tahun karena pas ambil perumahan itu kan kredit ya, maksudnya kita tuh baru pertama kali pengalaman untuk kredit atau berhutang gitu teman-teman. Jadinya tuh takut kalau mau ambil tenor yang lebih dekat, takutnya tuh nggak bisa nyicil gitu loh. Kita tuh ambil tenor terpanjang saat itu ya, dengan supaya cicilannya itu murah gitu loh. Tapi kalau aku dengar saat ini ada tenor yang sampai 25 tahun ya, tapi ya waktu itu 20 tahun aja tuh berasa lama ya, pengennya tuh aduh cepet-cepet ngelunasin deh. Dan kita juga diberikan kelebihan, misal kita mau nyicil 5 kali gitu langsung boleh, itu bisa dapat mengurangi tenornya ataupun bisa mengurangi cicilannya, kita bisa pilih. Lalu untuk cashbacknya itu biasanya dari pihak bank, aku pakai bank BTN ya saat itu tuh, yang memberikan info gitu loh tentang cashback dari pemerintah. Oh ya, untuk angsuran sendiri setiap bulannya itu 812.000, terus ada biaya banknya sekitar berapa ya? Pokoknya kalau nggak salah include itu 822.000 gitu tiap bulannya kepotongnya. Cuman kalau aku sendiri biasanya aku transfer 850.000. Dan kelebihannya yang berikutnya yang aku alami ya, ini pengalaman pribadiku pasca corona itu, kita juga dapat subsidi teman-teman, sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 300 sampai 500 ribu gitu loh setiap bulan. Jadi kalau kita setor 800 sekian, hanya kepotongnya itu
hampir separuhnya gitu loh. Jadi ya alhamdulillah ya, itu kalau pakai KPR Bank BTN sih saat itu. Untuk bangunan rumahnya sendiri, menurut aku ada plus minusnya ya, namanya aja perumahan subsidi, bukan perumahan mewah atau elit atau klaster, bukan ya. Tips dari aku sih teman-teman kalau mau ambil perumahan subsidi, yang pertama itu kita harus tahu lokasinya gitu loh. Maksudnya eh, tanahnya, kalau aku tuh kayak kecolongan gitu loh dulu teman-teman, nggak berpikiran sama sekali bahwa eh, bangunan perumahannya itu lebih rendah daripada akses jalan rayanya. Jadi tuh kalau hujan besar nggak banjir dari depan, enggak sih, cuman kadang tuh apa ya namanya, tanah lebih rendah dari jalan raya ya, harus saluran pembuangan gotnya itu lebih besar, itu tuh harus diperhatikan banget. Yang kedua, secara intern itu pembuangan dari perumahan itu sendiri seperti paralon atau pipa-pipa pembuangannya gitu loh teman-teman, karena banyak kasus yang terjadi itu pipa saluran ada yang bebel tersumbat, terus ada yang kurang apa ya, kurang bagus gitu loh, apa namanya sih, pemasangannya. Jadi itu harus benar-benar dicek. Apalagi kita kan perumahan subsidi itu kan nggak ada dapurnya ya, artinya kita bikin dapur sendiri, kita hanya diberi kelebihan lahan gitu. Kalau aku sendiri tuh sekitar 2,5 kali 6 meter. Jadi pas bikin dapur sekalian aku perintahin tukang yang bangun dapur aku sendiri itu untuk cek semua saluran pembuangannya. Terus kita juga harus detail tentang apa namanya, atapnya gitu, adakah yang bocor. Terus yang nggak kalah penting itu saluran listriknya ya, atau kabel-kabelnya, biasanya tuh ada beberapa colokan yang nggak kenceng gitu dipasangnya, benar-benar harus dicek. Terus yang berikutnya adalah jamban teman-teman, jamban ya, iya. Area jamban itu boleh ditanyakan ke developer atau pengembangnya gitu loh. Maksudnya tuh kedalamannya seberapa, apakah memenuhi standar atau enggak. Kalau kurang dalam, aku saranin sebelum dipakai lebih didalemin aja. Maksudnya digali lagi gitulah. Bilang ke Pak Tukang yang renov rumah kita gitulah ya. Terus yang gak kalah pentingnya itu biasanya kan dalam satu perumahan ada fasilitas umum atau FASUM. Apalagi aku sendiri itu kan saat itu di sini perumahan baru ya, benar-benar semua penghuninya itu baru, perumahannya baru. Jadi dibangun itu satu perumahan ada 36 unit, terus perumahan baru juga, jadi tuh harus detail gitu loh fasilitas umum yang kita dapat itu apa. Seperti satu yang paling penting, selokannya itu memenuhi standar atau enggak. Yang aku kecolongan lagi adalah aku pikir dulu itu yang namanya selokan atau pembuangan air itu dari depan ke belakang ya, maksudnya aku kan di deretan rumah depan gitu loh, airnya itu kalau hujan itu buangnya tuh ke belakang, selokannya mengarah ke belakang, tapi ternyata ini tuh enggak teman-teman, ini tuh ke depan. Masya Allah, itu tuh apa ya, sanksi juga, karena sekali lagi aku kan tadi bilang di awal ya, kalau perumahan yang aku tempatin itu sama jalan raya itu lebih tinggi dari jalan raya, sedangkan selokan umum atau tempat pembuangan air yang lebih besar itu berada di depan. Kalau membuangnya di depan itu kadang kalau hujan itu airnya suka balik gitu loh teman-teman. Masya Allah, itu tuh PR banget. Ya Allah, sampai kadang sampai banjir sih enggak ya, cuman ya gimana ya. Suka sanksi aja gitulah ya. Terus menurut aku kalau yang bangunan sendiri seperti tembok atau apalah ya, ya namanya aja perumahan subsidi ya, nggak semulus yang rumah membangun sendiri. Cuman menurut aku kelebihan yang aku dapetin di sini adalah bangunan rumahnya itu lumayan tinggi, tinggi banget sih untuk area ruang tamunya gitu. Dan untuk carport alhamdulillah banget itu masuk mobil, seperti mobil pickup kali ya, Sigra itu masuknya itu pintu gerbang bisa ditutup teman-teman. Soalnya ada beberapa perumahan subsidi di daerah aku itu carportnya itu kalau buat masuk mobil itu nggak bisa nutup karena kurang panjang gitu loh. Karena biasanya kebanyakan perumahan subsidi itu di daerah aku ada yang hanya cuma tipe 30, luas tanah 60, atau tipe berapa ya, yang tipe 36 tapi luas tanahnya cuma 65 gitulah. Jadi mungkin akses carportnya kurang panjang gitu ya. Untuk lain-lain sendiri sih standar aja, seperti kamar itu ada 2, terus ruang tamu menyambung gitu ya kalau ke
ruang keluarga. Sebenarnya tidak ada ruang tamu karena di depan kamar itu kan ruangan yang agak panjang gitu ya. Biasanya pada naruh TV di situ, jadi aku manfaatin teras depan itu untuk ruang tamu, dan itu tuh renovasi sendiri ya teman-teman. Maaf sekali aku nggak bisa nampilin gambar asli pas perumahan ini belum direnovasi karena fotonya tuh hilang, padahal dulu tuh di Instagramku tuh ada. Jadi ya mohon maaf, tapi bisa mengira-ngira sendiri lah ya. Karena ini aku sharing kayak gini karena beberapa teman-teman banyak yang nanya gitu loh, kok lo rumah subsidi kelihatan luas tipe berapa gitu-gitu ya. Padahal mas sebenarnya itu looknya aja kelihatan luas teman-teman, karena memang aku nggak banyak ini ya naruh perintilan, dan cat rumah di rumahku itu cenderung cat yang warna netral aja gitu, mungkin jadi terlihat lebih luas. Tapi lumayan juga untuk kamar-kamarnya juga ukurannya 3x3 gitu ya. Sebenarnya lebih enakan tuh kamar mandi dipindah ke belakang, cuman memang karena aku belum ada budgetnya, jadi ya nunggu ada budgetnya. Di area ruang makan dan dapur itu kan ada lorong gitu ya, ukuran berapa ya kalau nggak salah 1,5 x 3 meter gitu kan, lumayan kalau dibuat kamar mandi dan laundry laundry room gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kayak gini aja udah alhamdulillah gitulah teman-teman. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom komentar ya. Insya Allah selagi ada waktunya nanti aku balas gitu ya. Gak berasa nih teman-teman, cerita mulu, sharing mulu, bukan cucian, setrikaan aku udah kelar nih, udah beres, alhamdulillah. Iya, aku memang hobi nyetrika teman-teman. Pekerjaan yang mungkin sebagian orang nggak suka ya. Langsung aja aku susun pakaian aku di lemari. Maaf ya kalau ini gambarnya blur, karena kalau pencahayaan di kamar emang kurang banget, apalagi kalau udah menjelang sore ataupun pagi hari atau malam itu apa ya? Ya kayak gini kurang cerah teman-teman, padahal udah pakai lampu. Mungkin karena apa ya? Ventilasinya juga kurang. Ada sih jendela, cuman karena apa namanya? Kurang aja gitu lah. Gimana sih jelasinnya? Oh ya, untuk perumahan karena aku bukan di pojokan, aku di nomor 2 gitu, jadi aku nggak punya pintu samping, nggak punya pintu belakang, nggak punya jendela samping juga, karena langsung bersebelahan dengan tetangga gitu ya. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai di detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.